Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT, dan video kali ini adalah Show of Performa Desktop volume 24. Wis, mantap kan? Jadi Performa Desktop ini tuh dari teman-teman masih sekolah di SMP. Ya, kebanyakan seperti itu. Tapi PC-PC-nya juga ya lumayan cukup oke lah. Kalau misalkan dari hasil nabung sendiri ya, misalkan hasil uang jajannya mereka kumpulkan dan akhirnya menjadi satu unit PC gaming gitu. Kira-kira speknya apa aja? Saya juga ya penasaran ya. Kira-kira apa aja dan siapa aja yang nongkrong di volume 24 ini? Oke, kita langsung saja tunjukkan performamu. Performa PC yang pertama datang dari Zidan Habibur Rahman. Umurnya 14 tahun, tinggal di Kelapa Gading, Jakarta Utara ya. Zidan curhat sedikit nih, katanya dulu PC-nya menggunakan LGA 478, terus habis lebaran kemarin upgrade ke LGA 775. Spek PC-nya Zidan menggunakan saat ini Intel Core 2 Duo 8400 dengan motherboard-nya G31, RAM 4GB, masih menggunakan hard disk dan power supply-nya Imperial 500 watt. Dan tambahan peripheralnya seperti ini. Di sini Zidan hanya memberikan hasil tes Cinebench R15-nya juga dan tes satu game aja, Counter Strike sepertinya ini ya. Setup PC-nya Zidan ya lumayan sih, sederhana, simple, minimalis. Nggak ada meja, lemari pun jadi. Lumayan bersih sih, tertata rapi sekali. Oh ya, untuk speknya kalau misalkan mau upgrade tinggal tambah PGA card aja. Misalkan pakai Radeon HD 5500 atau GT 220 atau GT 430 yang harganya sekitar 200 sampai 300 ribuan. Ya lumayan lah, nantinya bakalan bisa main CS:GO, Dota 2 ataupun Valorant. Bisa jadi. Performa PC kedua datang dari Kevin Rahmat Saputra. Umurnya 13 tahun, kelas 3 SMP angkatan Corona. Oke, dia dari Bekasi. Spek yang Kevin gunakan menggunakan AMD Ryzen 3 3200G, motherboardnya ASRock B450, lalu RAM Team Elite Plus 2x8GB, jadi total 16GB ya. Harddisknya menggunakan Seagate 1TB plus 500GB. Power supply-nya Enlight 400 watt. Dan beberapa peripheral tambahannya seperti ini. Kevin bilang PC-nya ini baru dirakit pertengahan bulan puasa kemarin dari hasil menabung dan sedikit dibantu sama uang orang tua. Ya, katanya seperti itu. Kevin bilang kegunaan PC ini sehari-hari hanya untuk bermain game saja. Harusnya sih dipakai buat belajar juga nih, Pin. Selama daring kan bisa dimanfaatkan nih PC-nya, jangan dipakai game aja. Dan ini adalah performa PC dari Kevin saat main game yang dia kirimkan. Terus kalau misalkan dari spek ini, kalau mau upgrade tinggal tambah PGA card aja udah mantep nih. Misalkan RX 570 yang 4GB, atau GTX 1060 yang 3GB, atau GTX 1050 Ti yang lebih murah lagi. Ini udah pasti cocok. Oke, lanjut ke performa PC yang ketiga. Ada Abdal Mukti, umurnya 14 tahun, kelas 9 atau 3 SMP dari Tangerang. Spek PC-nya Abdal menggunakan AMD lagi nih, Athlon 3000G. Motherboard-nya A320, lalu RAM-nya ada 4x2, jadi 8GB, power supply-nya Corsair VS450. Lalu hard disk 500GB, dan casing-nya Armageddon Nimitz TN5 mungkin ya ini ya. Oke, Abdal ngirimin foto-foto setup PC-nya nih sedikit dengan LED strip yang ngebuat bling-bling PC-nya menjadi RGB.
Buat yang mau ikutan show promo desktop selanjutnya, harap ngirim foto-fotonya yang banyak ya, biar nggak nanggung gitu. Tapi harus rapi juga, dan kalau bisa tambahin foto kaliannya juga nih. Seperti nanti nomor 5, oke? Dan ini adalah hasil tes Cinebench R15, dan hanya satu game saja yang dites, yakni GTA 5. Performa PC keempat datang dari Rappa, umurnya masih 14 tahun, asal dari Majalengka. Spek PC yang Rappa gunakan dari AMD juga nih. Ryzen 5 2600 dengan motherboardnya MSI A320. RAM TIFOS Delta TUF RGB 2x8GB jadi total 16GB. Lalu SSD 120GB dan PGA-nya RX 570 yang 4GB. Untuk setupnya ya menurut saya sih beneran rapi ya, keren gitu. Keyboard, mouse, terus ada speaker RGB-nya juga. Nyaman deh kalau kalian main di tempat seperti ini. Coba tanyakan aja, gimana Rappa pas main di depan PC dengan setup seperti ini, enak atau enggak? Nanti komen di bawah ya. Oke, kalau untuk speknya menurut saya udah cukup lah, nggak usah di-upgrade lagi, tinggal dipakai aja sampai beberapa tahun ke depan. Sepertinya masih sanggup dipakai main game-game kekinian di 2023, 2024 mungkin masih tetap oke. Dan sekarang ini adalah hasil tes Cinebench R15 dan performa PC-nya saat main game. Dia juga cukup banyak ngirimin tes gamingnya. Seperti ini. Dan yang terakhir, ini adalah performa PC dari Miko Buanajaki. Umurnya 13 tahun dari Padang, Sumatera Barat. Sama ya, tahun ajaran corona juga. Halo Padang, di Bandung terang sih di sini, tapi kok di sana gelap ya? Soalnya pakai kacamata hitam tuh. Oke, spek PC yang Jaki gunakan di sini menggunakan Intel Core i3 2120, motherboardnya Asus H61 dengan hard disk 500GB, RAM 8GB, dan PGA card-nya ada Asus GT 1030. Power supply-nya bawaan casing. Ya nggak apa-apa lah, pakai aja gitu. Jaki bilang kalau casingnya ini bekas dan akrilik di sampingnya itu di custom sendiri, bikin sendiri. Ya biar terlihat kekinian gitu, kayak orang-orang yang casingnya side kirinya tuh bening, jadi RGB di dalamnya tuh bisa kelihatan. Wih, mainlah kreatif. Speknya ya cukup lah, nggak usah diapa-apain. Tapi kalau mau upgrade, lebih bertenaga sedikit, prosesornya up ke Core i5 3570. Motherboardnya juga pasti udah support. Jadi biar lebih leluasa aja. Di sini Jaki hanya kirimin tes GTA 5 saja, cuma satu. Ini.
Nah, bagaimana menurut kalian tentang 5 performa desktop dari teman-teman yang masih duduk di bangku SMP? Speknya ya lumayan juga sih. Buat main game di 2020 juga masih bisa, tapi nggak di resolusi tinggi atau nggak di settingan mentok kanan. Tapi masih lancar-lancar aja gitu untuk main game PUBG gitu, untuk GTA 5. Terus apalagi GTA roleplay seperti itu tuh masih bisa-bisa lah, semua rata-rata spek PC mereka tuh masih bisa digunakan untuk main game-game itu. Mungkin resolusinya diturunin atau presetnya di setting low. Nah, seperti itu aja. Jadi kalau kalian yang pengen ikutan atau yang baru nonton Performa Desktop, pengen nampil di Performa Desktop selanjutnya, kalian ikutin aja link yang ada di deskripsi cara ikutannya seperti apa. Harus lengkap, harus rapi, jangan lupa profil kalian, terus tes gamenya juga, dan kalau misalkan masih ingat, cantumkan juga harga PC kalian. Nah, mungkin segitu aja teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Kalau kalian punya saran racikan PC yang lebih bagus atau menurut kalian worth it, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Nanti volume 25 kira-kira siapa yang nongkrong ya? Mudah-mudahan mereka PC-nya bagus dan yang dikirimkannya tuh rapi-rapi. Ya, semoga aja.